Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, berjumpa lagi dengan channel Belajar Baik. Kali ini kita ditemani rekan kita, Mas Yusuf. Dia ini mantan ketua Pataka Politeknik Gajah Tunggal. Tahun berapa sih? Saya tahun 2022-2023. Oke, langsung saja kita perkenalan langsung ya dengan Mas Yusuf. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Arif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Bambudin. Saya berasal dari Purworejo, tepatnya dari SMK Negeri 1 Purworejo, lulusan tahun 2018 dan saya mendaftar di Politeknik Gajah Tunggal tahun 2020. Oke. Langsung aja ya guys ya, kita langsung mewawancarai Mas Yusuf. Oke, langsung saja kita bertanya nih, bagaimana Mas Yusuf bisa tahu Politeknik Gajah Tunggal? Kok bisa mendaftar di sini? Ya, dulu saya bisa tahu Politeknik Gajah Tunggal. Waktu itu saya masih kerja dan ada teman yang main ke kosan saya di Jakarta, dulu saya kerja di Jakarta, dan main lalu ngasih tahu kalau ada Politeknik Gajah Tunggal itu membuka pendaftaran mahasiswa baru sehingga saya tahu dan mendaftar di Politeknik Gajah Tunggal. Oke. Terus untuk proses seleksinya gimana dulu tinggalnya? Saya untuk proses seleksi kebetulan karena kakak tingkat saya di sini di Politeknik Gajah Tunggal itu adalah teman saya dulu SMK, makanya saya numpang di teman saya yang sudah kuliah di Politeknik Gajah Tunggal. Oke. Jadi numpang ya di numpang. tempatnya temen. Jadi buat temen-temen nih yang misalkan dari luar kota atau tempatnya jauh atau dari kampung, nanti bisa numpang di tempat saudaranya atau bisa temen ya tadi ya? Iya. Oke, lanjut ya guys. Gimana nih kegiatan Mas Yusuf selama pertama kali masuk Politeknik Gajah Tunggal tingkat 1, tingkat 2 dan sekarang terakhir nih udah tingkat 3 dan mau lulus? Bisa diceritakan Mas Yusuf? Untuk pertama masuk karena waktu itu 2020 adalah zamannya coronavirus atau COVID, maka pembelajaran di awal masuk kita online, tapi sebelum kita melakukan pembelajaran tentu ada namanya ospek di tiap-tiap kampus. Setelah selesai ospek kita ada tanda tanganan kontrak, lalu setelah itu kita memulai pembelajaran dengan dosen-dosen yang baru, dengan teman-teman yang baru, online karena emang dulu belum boleh bertatap muka. Jadi mungkin kita hanya berjumpa via sosmed atau via Zoom meeting atau Google Meet seperti itu. Untuk tingkat 2 kita udah mulai tatap muka, tapi nggak terus-menerus kayak yang 50%. Jadi kita udah mulai akrab lah sama teman. Semi ya? Iya, semi. Karena dulu tuh waktu tingkat 1 menurut saya kalau pembelajaran terlalu banyak online kita jarang ketemu teman-teman. Terus paling kalau pun kumpul ya sekali 2 kali doang lah. Kalau kita tatap muka kan tiap hari kita ketemu, tiap hari kita ngobrol, makanya kita bisa akrab seperti itu. Untuk tingkat 2. Untuk tingkat 3 ya karena sudah memasuki mahasiswa semester akhir, tentu kita memikirkan namanya ada proposal tugas akhir, tugas akhir itu sendiri, lalu ada yang namanya di setiap akhir semester itu PKL, seperti itu. Lalu untuk saya saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir. Buat teman-teman mohon doanya semoga lancar sampai sidang dan lulus nanti. Amin. Oke, singkat, padat dan jelas. Kemudian nih, selama tadi prospek terus belajar di Politeknik Gajah Tunggal, kira-kira nih di Politeknik Gajah Tunggal ini apa sih yang menjadi poin utama atau bisa menjadi kebanggaan nih dari Politeknik Gajah Tunggal, biar teman-teman tahu nih? Untuk pembelajaran ya, pembelajaran di Politeknik Gajah Tunggal kan ya emang yang namanya kuliah kan yang paling utama belajar, tapi untuk menambah pengetahuan kita juga bisa mengikuti UKK, UKM, dan juga organisasi yang ada di Politeknik Gajah Tunggal. Kebetulan saya tahun kemarin mengikuti Pataka dan alhamdulillah semoga. Nah, sebelumnya itu Pataka itu kalau itu adalah sebuah akronim yang kalau dipanjangkan adalah Pasukan Tanda Kehormatan. Itu adalah organisasi yang membawahi seluruh mahasiswa, kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa, menyampaikan aspirasi dari mahasiswa kepada manajemen dan menyampaikan aturan yang dibuat manajemen kepada mahasiswa seperti itu. Sejenis BEM gitu ya? Iya, tapi itu yang khusus di Politeknik Gajah Tunggal. Selama di Politeknik Gajah Tunggal, Mas Yusuf mengikuti Pataka ternyata guys. Jadi ada kegiatan yang bisa menyalurkan bakat dan minat bakat kita ya? Iya. Oke.
tadi udah dijelaskan. Sekarang nih Mas Yusuf, sekarang ngambil jurusan apa Sob di sini? Saya mengambil jurusan teknik mesin seperti saya dulu waktu SMK. Dulu saya SMK jurusan teknik pemesinan dan sekarang meneruskan apa yang sudah saya pelajari di SMK seperti itu Mas. Di sini kuliahnya bayar nggak Mas? Alhamdulillah seluruh biaya yang ada di sini gratis. Kita dapat seragam, kita dapat uang saku, kita dapat kupon makan, seperti itu. Alat tulis juga dapat. Kita Komplit ya? Ya alhamdulillah komplit. Kayak praktek-praktek itu juga nggak bayar? Praktek alhamdulillah tidak bayar, biar pak pun kita dapat seperti itu. Ya, mau apa lagi silahkan yang sudah mendaftar di Politeknik Gajah Tunggal tetap semangat buat menjalani tes PMB, semoga lancar dan diterima ke Politeknik Gajah Tunggal. Alhamdulillah, amin. Oke Mas Yusuf, sampai sekarang pun tidak ada pemungutan biaya? Alhamdulillah tidak ada. Luar biasa, Mas. Jadi ini di Politeknik Gajah Tunggal free dan tidak ada pemungutan biaya. Kalau mendaftar dulu ada nggak pas proses pendaftaran? Nggak ada Mas. Sama sekali. Nggak ada. Ya untuk biaya itu silakan dipersiapkan untuk transport dari misalnya dari kampung ke sini aja itu kan udah keharusan dari masing-masing individu lah. Tapi kalau dari manajemen Politeknik Gajah Tunggal tidak meminta sebesar pun uang dari kalian. Jadi kalau ada yang meminta uang lebih hati-hati. Penipuan ya? Penipuan seperti itu. Oke. Catatan ya guys ya, hati-hati penipuan karena di sini tidak dipungut biaya apapun. Betul. Oke, sekarang kita masuk ke kegiatan sehari-hari ini di sini. Mungkin bisa dijelaskan dari awal masuk terus ngapain aja di sini sampai pulang kuliah. Oke Mas, monggo. Kebetulan kan ini udah tingkat 3 ya. Tapi kalau tingkat 1 dan tingkat 2 khususnya kita bangun ya jam 5 untuk sholat subuh, lalu berangkat jam 6 atau 6 kurang seperempat untuk yang tidak weekend, kalau weekend ya lebih pagi dan masuknya sampai kampus paling nggak 6.45 Paling maksimal itu. ya seperti itu. Setelah itu kita masuk, untuk hari Senin kita ada apel, lalu setelah itu ada mata kuliah, lalu ada istirahat siang lah, terus nanti mata kuliah lagi, ada mata kuliah yang teoritis dan ada yang praktek, lalu untuk jam 4 sore kita boleh pulang dan meninggalkan Politeknik Gajah Tunggal untuk kembali ke rumah atau kosan masing-masing. Untuk itu untuk tingkat 1 dan tingkat 2, untuk tingkat 3 yang memasuki semester 5 akhir ke 6 itu adalah PKL dan magang. Tentu kita setelah sampai ke Politeknik Gajah Tunggal kita absen, lalu setelah itu kita berangkat ke pabrik atau plant untuk melaksanakan magang. Untuk yang di dalam PT Gajah Tunggal, untuk yang di luar langsung menuju PT masing-masing. Oke. Terus selama istirahat gimana sih? Jam berapa jam istirahat? Untuk jam istirahat sekarang kita dari jam setengah 12 sampai jam 1. Jadi silakan untuk dipergunakan semaksimal mungkin, boleh untuk makan atau untuk bersantai itu dari setengah 12 sampai jam setengah 1. Kalau tadi disinggung sedikit tentang kegiatan tadi UKM tadi ya, itu jamnya jam berapa? Nah, untuk jam UKK dan UKM itu untuk saat ini ada di hari Senin jam 2 sampai untuk dijadwal sampai jam 4, tapi kalau panjang silakan boleh atau nambah di hari yang lain ya itu terserah dari UKK dan UKM serta organisasinya masing-masing. Tapi untuk dari manajemen itu dijadwalkan pada hari Senin jam 2. Jam 2. Ya. Apa saja sih yang ada di sini kira-kira bisa disebutkan? Yang pertama tentu ada Pataka seperti itu. Ya, Pataka ada drum band, ada padus, ada rohis, ada koperasi mahasiswa, ada jurnalistik, dan masih banyak lagi. Silakan nanti yang mau masuk ke Politeknik Gajah Tunggal bergabung ke UKM sesuai dengan passionnya masing-masing. Oke guys, kita udah tahu kan ini kegiatan sehari-hari ngapain saja, mulai dari pagi sampai pulang tadi. Oke, lanjut ya. Sekarang kita spesifikasi apa namanya, kita lanjut ke tadi disinggung tentang magang. Kira-kira di magang ini ada apa aja sih kesehariannya dan ngapain saja? Monggo Mas Yusuf. Untuk magang kita belajar untuk mengenal dunia industri lebih dalam untuk persiapan kita di dunia kerja nanti. Jadi kalau misalkan kita nanti sudah waktunya kerja itu kita tidak kagok. Jadi maksimal mungkin nanti kalau siapapun yang diterima di sini untuk memaksimalkan waktu magang dan PKL yang ada di PT Gajah Tunggal atau plan masing-masing. Adaptasi ya buat nanti akan kerja itu ya. Betul sekali. Dan nanti lulus langsung kerja itu. Alhamdulillah langsung kerja. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang daftar, jangan khawatir mau kerja di mana setelah lulus nanti. Karena Politeknik Gajah Tunggal menyalurkan mahasiswanya ke PT-PT Gajah Tunggal dan anak-anak perusahaannya. Oke, mantap sekali guys. Lulus langsung kerja.
Terus ini Mas Yusuf nanti lulus rencana bulan apa ini? Kalau Insya lihat. Allah sesuai rencana kita lulus bulan Agustus akhir dan September kita udah mulai kerja. Bismillah, semoga tepat waktu. Mantap sekali. Alhamdulillah. Oke Mas Yusuf, sudah kita kupas satu persatu mulai dari kegiatan tadi sampai tadi terakhir magang dan bisa langsung lulus kerja. Iya, betul Sekarang sekali. kita masuk di luar Politeknik Gajah Tunggal nih. Kebiasaan atau kehidupan gimana sih biar apa namanya kita nanti nggak kaget di sini atau ngosak atau ngkos apa gimana? Monggo Mas Yusuf bisa diceritakan. Untuk kehidupan di luar konteks yaitu termasuk gimana ya cara kita pintar-pintar untuk saya menyebutnya survive lah, bertahan hidup, bagaimana kita bisa mau tinggal di mana, kita makannya mau di mana. Ya, yang jelas ini adalah job Tangerang, Jabodetabek yang mana biaya hidupnya itu tinggi, jadi kita mendapat uang saku pastikan paling nggak kita mendapatkan uang dari sumber yang lain agar bisa mencukupi kebutuhan kita selama di Politeknik Gajah Tunggal. Untuk tempat tinggal kita bisa ya untuk yang kalau misalkan mau murah ya silakan menyewa kosan atau rumah itu tapi bareng-bareng sama temennya jadi kita bisa patungan. Karena kalau sendiri mungkin berat ya. Dan, untuk yang memang kurang beruntung dalam hal ekonomi bisa tanya dengan Mas Arif terkait dengan bagaimana cara menjadi menginap di musola ataupun mengurus musola seperti itu. Oke, ini guys seputar info gimana nanti cara bertahan hidup di Tangerang, khususnya kita nih yang masih kuliah di sini bisa kos, bisa kontrak bareng-bareng sama teman tadi, dan tadi opsi juga ada tinggal di musola ya. Iya, betul sekali. Ini tinggal di musola ini free dan tidak ada pungutan biaya sama sekali, bener-bener bisa ngirit ya Mas ya. Oke, itu untuk nanti adik-adik yang berjuang dari kampung jauh-jauh ke sini ya. Mungkin kalau untuk orang sini asli mungkin itu ya bisa langsung tinggal di sama orang tuanya. Kalau orang sini ya silahkan ya kita harus sama orang tua tiap harinya berangkat saling lah. Terus ya karena orang sini ya silahkan teman-temannya dirangkul menjadi teman-teman yang di sini tuh benar-benar jadi satu gitu, nggak ada yang ini dari daerah sana semua satu di sini Politeknik Gajah Tunggal. Memang di sini dari berbagai daerah sih Ya betul sekali. Oke, tadi udah cukup jelas sekali. Kalau kita langsung ke lebih detailnya ngomong-ngomong untuk biaya bulanan gimana Sob? Di kas kita habisnya berapa biar nanti estimasi kita kelihatan gitu pengeluaran tiap bulan. Oke. Yang pasti ya yang pertama untuk makan ya untuk standar ya nggak murah banget juga nggak mahal banget rata-rata itu ya dari paling kayak 15-20 lah 20.000 ya? Ya 20.000 15 sampai 20 lah terutama kita kalau bisa lebih irit kalian silahkan beli sayur di warung-warung terdekat, warung warteg lah kalau kita nyebutnya ya. Iya. Kalau bisa lebih murah lagi ya pokoknya intinya setiap ke kampus betul seperti itu. Itu kan 20 lah, kita bikin hitungan yang realistis 20 kali 30 hari kan ya 600 lah ya. 600 itu kan ya dari konten mungkin belum mencukupi untuk itu ya. Jadi silakan mencari sumber lain, bilang ke orang tuanya juga kalau di sini gratis dan dapat uang saku, tapi aku bilang juga kalau di sini tuh gaya hidupnya udah mahal gitu. Jadi kalau selain mungkin makan juga kan kita juga butuh transportasi. Silakan pakai sepeda kalau di sampai kampus kan karena lebih sehat juga kan. Terus nggak makan biaya yang mahal untuk perbaikan dan lain-lain lah. Untuk hari mungkin untuk ya namanya anak muda nongkrong ya secukupnya aja. Boleh nongkrong tapi jangan sampai mabuk. Namanya juga mahasiswa. Iya. Oke. Ini tips sudah sangat jelas sekali guys. Jadi nanti bisa coba kontak-kontak atau kalau mungkin punya saudara sih lebih hemat lagi ya. Iya. Bisa tinggal dengan saudara. Untuk fasilitas atau yang mungkin kita butuhkan selama perkuliahan apa aja yang wajib harus kita punya gitu Mas Yusuf? Yang pertama ya itu tentu untuk seragam dan alat tulis kita sudah sediakan dari Politeknik Gajah Tunggal. Untuk sepatu kita dapat di awal, jadi setelah itu kalau misalkan rusak ya silahkan beli, boleh beli baru, boleh beli bekas yang masih layak lah. Untuk seragam kita tiap tahunnya dapat 2 pasang, jadi jangan khawatir buat sampai kehabisan karena kita tiap tahunnya dapat, kopi juga dapat. Untuk alat tulis kita tiap semesternya dapat, jadi jangan khawatir lah. Kalau untuk
alat yang khusus untuk seperti gambar dan lain-lain yang Iya. mungkin dari kampus belum menyediakan, ya silakan dipersiapkan dari inilah. Oke. Kayak laptop gitu gimana Mas? Nah, laptop itu tentu yang namanya mahasiswa itu laptop perlu. Jadi mulai sekarang mungkin bilang orang tuanya atau buat siapapun yang punya tabungan mulai disiapkan untuk membeli laptop. Lalu yang ya untuk diusahakan untuk mulai nabung lah buat beli laptop, karena nyicil pun sekarang bisa. Kalau emang nggak punya cash. Tapi kalau usahakan kalau bisa cash ya alhamdulillah cash aja. Luar biasa, sudah dijelaskan secara detail mulai dari tadi kehidupan sehari-hari, semuanya sudah kita buka semuanya. Jadi untuk adik-adik tidak usah bingung lagi. Kalau mungkin kita masih kurang jelas, bisa cantumkan di kolom komentar. Mungkin buat penutup nih, Mas Yusuf ada pesan buat adik-adiknya gimana? Buat mereka semangat. Ya intinya mah ya tetap semangat aja, karena mana kapan lagi sih kita bisa kuliah gratis langsung dapat kerja. Terus juga buat kalian-kalian bisa mengembangkan bakat yang ada dari kalian sendiri. Apalagi sih berada di kampus yang terintegrasi dengan perusahaan Benafit seperti itu. Semoga beruntung. Terima kasih guys atas waktunya, dan Mas Yusuf juga terima kasih atas waktunya sudah mau men-sharing pengalamannya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk mereka semua. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.